Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali umat Islam tidak bersuara. Apa buktinya? Ini Al-Quran menjawab. Inna sholata tanha anil fahsya'i munkar. Sesungguhnya sholat itu, orang melakukan sholat itu sudah mantap, terima, tidak tega hati lagi dia. Misalnya pergi ke warung buka jilbab, tidak tega hati lagi yang ngupek tetangganya. Ngupek ini, kalau dalam hadis lebih berat hukumannya daripada zina, ya, bukan enteng-entengkan zina. Bukan enteng-entengkan zina. Tapi banyak di antara umat Islam, terutama majelis taklim di luar sana, majelis taklim di apa namanya itu? Di pokoknya bukan di Salebar, bukan di Al-Musyaroh. Sering saya dengar sambil pengajian, kenapa Ibu Syanu tidak datang? Dijawab pertanyaan sederhana. Maklum. Kan ini suaminya baru dapat motor kredit, kena baru motor kredit. Mencong itu. Sampai dia mengatakan itu. Padahal pertanyaannya saya, ngapa Ibu si Ujang tidak datang misalnya ini? Maklum. Kan suaminya baru dapat motor kredit. Sudah tadi pergi naik boncengan macam ini, belum pernah nampaknya naik motor. Ini dia takut menjatuhkan. Macam-macam. Sedikit pertanyaan, luar biasa jawabannya. Nauzubillah. Itu maksiat terbesar. Lebih berat daripada dosa zina. Bukan mengenteng-entengkan zina. Sampai-sampai sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Lebih enteng dosa zina ketimbang ngupe. Kata Rasulullah, kalau orang berzina, mohon ampun kepada Allah SWT, Allah pun mengampuninya. Tapi sementara orang ngupe tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak dimaafkan, tidak diampunkan dosanya sebelum mereka saling memaafkan. Padahal yang di UP itu, Bu, bukan seorang dua orang. Kadang-kadang di UP ini macam-macam. Cara apa namanya? Pokoknya bukan satu orang aja, dua, tiga. Yang paling hebat lagi, ngupe ini bukan orang lain. Bukan orang lain. Tapi ngupenya ini tetangga, majelis taklim, teman syarisan, itu yang ngupe. Bahkan ada yang ngupe suaminya. Parah. Nah, oleh karena itu, Bu, supaya itu juga, ya, supaya nanti sholat kita sah, hindarkanlah namanya maksiat. Hindarkan maksiat. Ya, jadi itu tadi kembali tadi, rukun-rukun sholat itu harus kita mantapkan. Ya, dalam sholat itu ada rukun, ya. Kalau yang sunat boleh dibaca, boleh tidak. Boleh dibaca, boleh tidak. Tapi kalau rukun ini tidak boleh bisa tawar-tawar lagi. Ya. Jadi kembali ke sana tadi ada 5 syarat khusus supaya sholat kita diterima Allah. Saya ulang lagi supaya jangan pernah tinggal lagi, jangan pernah lupa lagi sampai nanti ke akhir hayat kita. Sampai akhir hayat. Walaupun nanti sudah nenek-nenek, sudah pokoknya tua-tua, udah misalnya, kalau tidak pikun akan ingat terus. Ya, akan ingat seumur hidup kita nanti, kalau sudah diperhatikan, ingat nanti sampai tua bangka, walaupun sudah mau meninggal dunia, misalnya sudah umur 80 tahun ke atas, tapi kalau tidak pikun akan ingat. Nah, supaya jangan pikun, Bu, ya, supaya jangan pikun program kalau baca Al-Quran. Orang baca Al-Quran, insya Allah tidak akan pikun-pikun. Karena banyak kita dengar ini, sudah berusia 80 tahun macam-macam pikun. Tapi salah satu imam membaca Al-Quran,
Orang yang gemar membaca Quran mudah-mudahan tidak akan pikun nanti sampai haidnya. Maka programkan tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ya, di samping nanti supaya kita tidak mudah lupa dalam arti kata tidak akan pikun. Kalau perlu nanti programkanlah 1 juz 1 hari. Kata orang Rejang, one day 1 juz one day, 1 juz 1 hari. Bisa kalau kita mau. Jadi artinya tiap bulan khatam Al-Quran. Itu kaitannya nanti supaya tidak mudah lupa, tidak pikun. Ya, saya ulangi lagi bahwa untuk diterimanya sholat kita, ya, di samping punya syarat umum tadi, ada syarat khusus. Syarat khusus itu awali dari niat yang ikhlas. Yang kedua yaitu pahami tentang rukun-rukun sholat itu. Rukun sholat. Rukun sholat jangan pernah tinggal. Yang 13 macam itu satu tertinggal, maka tidak sah sholat. Kecuali ada kewajiban memang. Kecuali misalnya kita katakanlah berjamaah, kita sampai di masjid ini, imam itu sudah ruku, Allahu Akbar kata imam. Langsung kita baca Allahu Akbar. Jadi kita tidak bisa baca Fatihah lagi. Fatihah kita sudah cakup oleh imam. Boleh. Itu seperti tidak ada kecualinya. Fatihah ini boleh tertinggal ketika misalnya imam sedang ruku. Nanti tetap kita katakanlah tidak perlu istilahnya lambat lagi, karena ketika kita menghadapi imam sedang ruku, berarti sholat kita belum tertinggal dari rukunnya. Jadi itu intinya, ya. Jadi saya ulangi, ya, bahwa rukunnya ini tidak tertinggal tadi Fatihah tadi, ya. Fatihah. Kemudian setelah rukun-rukunnya tadi, ya, yang 13 ini sudah matang. Lalu berikutnya lagi, supaya nanti ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada berbaik sangka. Secara khususnya berbaik sangka kepada Allah, ibadah kita terima Allah. Jangan ragu. Inna inna sani'anni bim abdi. Sesungguhnya aku sama dengan persangkaan hambaku. Kalau hambaku mengira menerima ibadahnya, saya pun akan menerima ibadahnya. Tapi kalau hambaku ragu dengan ibadahnya, saya tidak butuh dengan ibadah yang ragu-ragu. Ya. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah SWT. Kemudian yang keempatnya, kita selalu berdoa. Harap benar ibadah kita diterima Allah, bukan ibadah yang sia-sia. Nah, kemudian yang kelima, jauhi maksiat. Ya, maksiat yang tidak bisa kita hindarkan barangkali. Pertama tadi ngupe orang. Yang kedua bohong. Bohong ini masih di antara kita. Dia mengatakan saya tidak pernah bohong, berarti dia bohong mungkin tuh. Memang bohong itu dibenarkan pada 3 hal. Ada yang tahu bohong itu boleh pada 3 hal, hanya 3 hal. Ada yang tahu? Ada yang tahu?